Pesona kecantikan wanita suku Uighur seringkali dikagumi karena sejumlah ciri khas yang unik dan memukau. Wanita Uighur memiliki kombinasi fitur wajah yang mencerminkan perpaduan antara etnis Asia dan Eropa. Mata mereka cenderung besar dan berbentuk almond dengan warna yang bervariasi dari coklat gelap hingga biru, memberikan kesan eksotis dan memikat. Banyak wanita Uighur memiliki rambut yang tebal, panjang, dan berwarna gelap. Ini seringkali menjadi salah satu daya tarik utama mereka, terutama ketika rambut tersebut diatur dengan gaya tradisional. Kulit wanita Uighur biasanya cerah dan halus, yang sering dianggap sebagai salah satu standar kecantikan di banyak budaya. Wanita Uighur seringkali mengenakan pakaian tradisional yang indah dan berwarna-warni. Pakaian ini tidak hanya mempercantik penampilan mereka tetapi juga menunjukkan kekayaan budaya dan warisan sejarah mereka. Perhiasan tradisional, seperti anting, kalung, dan hiasan kepala, sering digunakan oleh wanita Uighur untuk mempercantik diri mereka. Aksesori ini biasanya dibuat dengan desain yang rumit dan bahan-bahan berharga, menambah kesan anggun dan elegan. Kecantikan wanita Uighur juga sering ditampilkan melalui tari dan musik tradisional mereka. Gerakan tari yang anggun dan ritme musik yang memikat mencerminkan keindahan dan keanggunan budaya Uighur. Kecantikan wanita Uighur tidak hanya terletak pada penampilan fisik mereka tetapi juga pada keanggunan dan keunikan budaya mereka, yang membuat mereka semakin mempesona dan dihargai. Uighur adalah suku bangsa minoritas resmi di Tiongkok. Suku ini merupakan keturunan dari suku kuno Huihe yang tersebar di Asia Tengah, menuturkan bahasa Uighur dan memeluk agama Islam. Selain di Tiongkok, populasi suku ini juga tersebar di Kazakhstan, Kirgistan, dan Uzbekistan. Suku Uighur bersama suku Hui menjadi suku utama pemeluk Islam di Tiongkok. Suku Uighur terutama berdomisili dan terpusat di Xinjiang. Kehidupan sehari-hari suku Uighur mencerminkan budaya yang kaya dan tradisi yang mendalam, yang telah terbentuk selama berabad-abad di wilayah Xinjiang, Tiongkok. Keluarga adalah unit dasar masyarakat Uighur, dan hubungan keluarga sangat erat. Biasanya, keluarga besar tinggal bersama atau dekat satu sama lain. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua. Peran gender di kalangan suku Uighur tradisional biasanya cukup jelas, dengan pria sering bertanggung jawab atas pekerjaan di luar rumah seperti bertani atau berdagang, sementara wanita mengurus rumah tangga dan anak-anak. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, peran ini mulai lebih fleksibel dengan semakin banyaknya wanita yang bekerja di luar rumah dan mengejar pendidikan tinggi. Banyak orang Uighur hidup dari pertanian, menanam gandum, kapas, dan berbagai buah-buahan seperti anggur, melon, dan aprikot. Peternakan juga umum, dengan domba, sapi, dan kambing menjadi hewan ternak utama. Uighur memiliki sejarah panjang sebagai pedagang di jalur sutra. Pasar dan bazar masih menjadi pusat kegiatan ekonomi, di mana berbagai barang, mulai dari produk pertanian hingga kerajinan tangan, dijual dan dibeli. Mayoritas Uighur adalah Muslim Sunni, dan agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mempraktikkan ritual sehari-hari seperti salat 5 waktu, puasa selama bulan Ramadan, dan perayaan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan tradisional seperti Nowruz Tahun Baru Persia juga dirayakan, dengan tarian, musik, dan makanan khusus. Pernikahan dan pemakaman diadakan dengan ritual yang mencerminkan keyakinan dan adat istiadat Islam serta tradisi lokal. Musik dan tari adalah bagian integral dari budaya Uighur. Alat musik tradisional seperti dutar, alat musik berdawai, dan rawap sejenis kecapi sering dimainkan. Tarian tradisional seperti sama dan mesrep menggambarkan cerita dan tradisi melalui gerakan yang anggun dan ritmis. Uighur terkenal dengan kerajinan tangan mereka yang indah, termasuk tenunan karpet, bordir, dan pembuatan perhiasan. Setiap kerajinan sering memiliki motif dan simbol yang memiliki makna budaya atau religius. Makanan adalah bagian penting dari budaya Uighur. Beberapa hidangan khas termasuk lagman, mie tangan dengan daging dan sayuran, polo,
nasi pilaf dengan daging dan sayuran, kebabs, sate daging kambing atau sapi, dan berbagai jenis roti seperti naan. Masakan Uighur kaya akan bumbu dan rempah-rempah, seperti jintan, ketumbar, dan cabai, yang memberikan rasa yang khas dan lezat. Pendidikan adalah bagian penting dari kehidupan Uighur. Anak-anak biasanya bersekolah di sekolah yang mengajarkan bahasa Uighur, Mandarin, serta mata pelajaran standar lainnya. Ada juga sekolah agama yang mengajarkan ajaran Islam. Bahasa Uighur, yang termasuk dalam rumpun bahasa Turkik, adalah bahasa utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun banyak juga yang fasih berbahasa Mandarin. Dalam beberapa dekade terakhir, suku Uighur menghadapi tantangan besar terkait kebijakan pemerintah Tiongkok, termasuk laporan tentang penahanan massal, pengawasan ketat, dan upaya asimilasi budaya. Ini telah mengubah beberapa aspek kehidupan sehari-hari mereka dan menimbulkan kekhawatiran internasional mengenai hak asasi manusia. Modernisasi dan urbanisasi telah mengubah beberapa aspek kehidupan tradisional Uighur, dengan banyak yang pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan dan pendidikan. Namun, mereka tetap berusaha mempertahankan identitas budaya dan tradisi mereka. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari suku Uighur kaya akan tradisi dan budaya yang mendalam, meskipun mereka menghadapi tantangan kontemporer yang signifikan. Suku Uighur memiliki adat, budaya, dan tradisi yang kaya dan beragam, mencerminkan perpaduan berbagai pengaruh budaya yang telah berkembang selama berabad-abad di wilayah Xinjiang. Musik Uighur sangat penting dalam kehidupan mereka. Alat musik tradisional seperti dutar, alat musik berdawai dua, rawap, kecapi Uighur, dan tambur, alat musik berdawai panjang, sering dimainkan dalam berbagai acara. Musik Uighur biasanya penuh dengan melodi yang menggambarkan keindahan alam dan kehidupan sehari-hari. Tarian adalah bagian integral dari budaya Uighur. Tarian seperti Sama dan Mesrep sangat terkenal. Sama adalah tarian yang penuh semangat dengan gerakan yang anggun, sering dilakukan dalam lingkaran besar. Mesrep adalah pertemuan sosial yang mencakup musik, tarian, dan puisi, berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan moral. Wanita Uighur sering mengenakan gaun panjang berwarna cerah yang dikenal sebagai capan. Mereka juga memakai penutup kepala yang dihiasi dengan sulaman dan perhiasan tradisional seperti anting dan kalung yang rumit. Pria Uighur biasanya mengenakan jubah panjang yang disebut dopa, topi tradisional Uighur, dan celana panjang. Mereka juga sering memakai jaket yang dihiasi dengan sulaman. Masakan Uighur kaya akan rasa dan sangat bervariasi. Hidangan populer termasuk lagman, mie tangan dengan daging dan sayuran, polo, nasi pilaf dengan daging dan sayuran, kebabs, sate daging kambing atau sapi, dan samsa, roti panggang berisi daging. Masakan Uighur menggunakan banyak rempah-rempah seperti jintan, ketumbar, dan cabai, yang memberikan cita rasa yang khas. Nowruz, atau Tahun Baru Persia, adalah salah satu perayaan penting di kalangan Uighur. Dirayakan pada awal musim semi, acara ini melibatkan berbagai kegiatan seperti tarian, musik, dan makanan khusus. Sebagai Muslim, Uighur merayakan Idul Fitri dan Idul Adha dengan penuh semangat. Perayaan ini mencakup salat berjamaah, kunjungan keluarga, dan pemberian sedekah. Upacara pernikahan Uighur adalah acara besar yang melibatkan seluruh komunitas. Proses pernikahan biasanya dimulai dengan lamaran formal, diikuti oleh serangkaian upacara termasuk pertukaran hadiah, makan bersama, dan pesta meriah dengan musik dan tarian. Uighur terkenal dengan tenunan karpet mereka yang indah dan bordir yang rumit. Motif-motif yang digunakan sering kali mencerminkan simbol-simbol budaya dan agama. Perhiasan tradisional Uighur, termasuk anting, kalung, dan gelang, sering kali dibuat dengan desain yang rumit dan menggunakan bahan-bahan seperti perak dan batu-batu berharga. Mayoritas suku Uighur adalah Muslim Sunni, dan agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masjid adalah pusat aktivitas komunitas, dan banyak keluarga mengirim anak-anak mereka ke sekolah agama untuk belajar Al-Quran dan ajaran Islam. Ritual keagamaan seperti salat 5 waktu,
puasa selama bulan Ramadan, dan perayaan hari-hari besar Islam adalah bagian integral dari kehidupan spiritual mereka. Bahasa Uighur adalah bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan merupakan bahasa yang kaya dengan sastra dan puisi. Alfabet Arab digunakan untuk menulis bahasa Uighur. Sastra Uighur mencakup berbagai genre termasuk puisi epik, cerita rakyat, dan prosa. Banyak karya sastra Uighur mencerminkan nilai-nilai moral, kebijaksanaan, dan sejarah mereka. Banyak orang Uighur yang mengenyam pendidikan tinggi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Namun, mereka tetap mempertahankan identitas budaya mereka melalui berbagai kegiatan tradisional dan keagamaan. Dalam beberapa dekade terakhir, suku Uighur menghadapi berbagai tantangan terkait kebijakan pemerintah Tiongkok yang berdampak pada kehidupan sosial, budaya, dan politik mereka. Ini termasuk upaya asimilasi budaya dan pengawasan ketat yang mempengaruhi cara mereka mempraktikkan tradisi dan adat istiadat mereka. Sejarah dan asal-usul suku Uighur adalah cerita yang kaya dan kompleks, dengan akar yang dalam di Asia Tengah. Suku Uighur berasal dari rumpun Turkik, yang secara historis mendiami wilayah stepa di Asia Tengah. Nama Uighur pertama kali muncul dalam catatan sejarah Tiongkok pada abad ketiga Masehi. Mereka adalah bagian dari konfederasi suku-suku Turkik yang menghuni daerah Mongolia dan sekitarnya. Kekaisaran Uighur didirikan setelah suku Uighur, di bawah kepemimpinan Bayan Kakhan, berhasil menggulingkan Kekaisaran Gokturk pada tahun 744. Kekaisaran ini mencapai puncak kejayaannya dengan pusat kekuasaan di Ordu Balik sekarang Mongolia. Mereka memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan dengan dinasti Tang di Tiongkok dan memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Manichaeisme. Kekaisaran Uighur runtuh pada tahun 840 akibat serangan dari suku Kirgiz. Setelah kejatuhan ini, suku Uighur terpecah dan bermigrasi ke berbagai wilayah, termasuk Turfan dan Kucha di Xinjiang, serta Gansu di Tiongkok. Beberapa kelompok Uighur bergabung dengan suku-suku Turkik lainnya dan membentuk kerajaan Karahanid. Pada periode ini, suku Uighur mulai mengadopsi Islam sebagai agama utama mereka, menggantikan Manichaeisme dan agama Buddha yang sebelumnya dianut. Pada abad ke-13, suku Uighur menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol. Mereka memainkan peran penting sebagai pejabat administrasi dan juru tulis karena kemampuan mereka dalam literasi dan birokrasi. Selama periode dinasti Yuan Mongol dan dinasti Ming, suku Uighur menikmati otonomi relatif di bawah kekuasaan Tiongkok. Mereka terus mengembangkan budaya dan bahasa mereka, dengan kota-kota seperti Kashgar dan Turfan menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Pada abad ke-18, dinasti Qing dari Tiongkok menaklukkan Xinjiang dan memasukkannya ke dalam wilayah kekaisaran. Suku Uighur mengalami periode penindasan, tetapi juga menikmati beberapa tingkat otonomi dalam urusan lokal. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, terjadi beberapa pemberontakan besar oleh suku Uighur melawan pemerintahan Qing dan kemudian pemerintah Republik Tiongkok. Salah satu pemberontakan terkenal adalah pemberontakan Dungan pada tahun-tahun 1862 sampai tahun 1877 yang melibatkan konflik etnis dan agama yang luas. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, Xinjiang secara resmi menjadi wilayah otonomi Uighur Xinjiang pada tahun 1955. Pemerintah Tiongkok melancarkan berbagai kebijakan untuk mengintegrasikan wilayah tersebut, termasuk pemukiman etnis Han secara besar-besaran ke Xinjiang. Sejak akhir abad ke-20, ada peningkatan ketegangan antara suku Uighur dan pemerintah Tiongkok. Ini termasuk kebijakan yang dianggap sebagai upaya untuk mengasimilasi budaya Uighur, pembatasan praktik keagamaan, dan laporan pelanggaran hak asasi manusia, seperti penahanan massal dan pengawasan ketat. Saat ini, suku Uighur menghadapi tantangan besar terkait identitas budaya dan hak-hak mereka. Komunitas internasional telah menyuarakan keprihatinan mengenai situasi di Xinjiang, khususnya terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Uighur.
Bahasa Uighur termasuk dalam rumpun bahasa Turkik dan menggunakan alfabet Arab. Sastra Uighur kaya dengan puisi, cerita rakyat, dan prosa yang mencerminkan kehidupan dan nilai-nilai budaya mereka. Suku Uighur memiliki warisan arsitektur yang kaya, termasuk masjid, madrasah, dan bangunan bersejarah seperti Masjid Itkah di Kasgar. Seni mereka mencakup tenunan karpet, bordir, dan pembuatan perhiasan. Musik dan tari Uighur adalah bagian penting dari budaya mereka. Alat musik tradisional dan tarian yang penuh semangat menggambarkan kehidupan dan sejarah mereka. Sejarah suku Uighur adalah kisah tentang kelangsungan hidup, adaptasi, dan ketahanan budaya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, mereka terus mempertahankan identitas dan tradisi mereka yang kaya.